pertama tentu saja mengenai pengertian dari validitas tersebut. Jadi validitas secara umum adalah ukuran yang menunjukkan seberapa akurat suatu alat ukur dalam mengukur variabel yang dimaksud. Jadi validitas ini memastikan bahwa data dan hasil penelitian mencerminkan realitas secara tepat. Nah, di sini juga terdapat beberapa pengertian validitas menurut beberapa ahli. Salah satunya yaitu menurut Azwar tahun 2000. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan juga kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Di sini juga ada beberapa jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi adalah ukuran yang menilai sejauh mana elemen-elemen dalam instrumen penelitian relevan dan mewakili konstruk yang ingin diukur. Jadi validitas ini itu memastikan bahwa semua item dalam alat ukur mencakup aspek-aspek penting dari variabel yang lagi diteliti. Pengujian validitas isi biasanya melibatkan penilaian oleh para ahli untuk memastikan bahwa instrumen tersebut sesuai sama tujuan dari pengukuran tersebut. Di sini juga ada dua jenis validitas isi. Yang pertama yaitu face validity atau validitas muka, yaitu yang menilai kesesuaian tampilan instrumen. Yang kedua yaitu ada logical validity atau validitas logis, yang berfokus pada logika di balik item-item yang diukur. Selanjutnya yaitu ada validitas kriteria. Validitas kriteria adalah ukuran yang menilai seberapa baik suatu tes dapat memprediksi hasil konkret atau kinerja tertentu berdasarkan kriteria eksternal. Ini biasanya dilakukan dengan membandingkan skor tes dengan hasil dari ukuran lain yang relevan. Tujuan validitas kriteria adalah untuk mengevaluasi seberapa baik hasil dari suatu alat ukur berhubungan dengan kriteria eksternal yang relevan. Validitas ini memastikan bahwa alat ukur dapat memprediksi atau berkorelasi dengan hasil yang diharapkan dari variabel yang diukur. Jadi dengan melakukan uji validitas kriteria, peneliti dapat menentukan apakah alat ukur tersebut efektif dalam menilai kinerja atau hasil yang konkret, baik dalam kondisi saat ini atau validitas kongruen, maupun untuk masa depan atau validitas prediktif. Yang ketiga yaitu ada validitas konstruk. Secara umum, pengertian validitas konstruk adalah ukuran yang menilai sejauh mana suatu instrumen penelitian dapat mengukur konsep teoritis yang dimaksud. Ini tuh memastikan bahwa alat ukur benar-benar mencerminkan karakteristik atau atribut yang ingin diukur. Ada juga pengertian validitas konstruk menurut Allen dan Yen tahun 1979. Validitas konstruk menggambarkan seberapa jauh suatu instrumen, khususnya tes, mengukur suatu konstruk teoritik atau trait yang akan diukur. Validitas konstruk juga meliputi dua aspek utama. Yang pertama, validitas konvergen, yang menunjukkan bahwa instrumen berkorelasi dengan ukuran lain yang relevan. Dan yang kedua yaitu validitas diskriminan, yang memastikan instrumen tidak berkorelasi dengan ukuran yang tidak relevan. Jadi dengan memverifikasi validitas konstruk, peneliti ini dapat menjamin bahwa hasil penelitiannya itu akurat dan dapat diandalkan. Teknik atau cara yang bisa digunakan untuk menguji validitas konstruk yang pertama itu mencocokkan faktor-faktor dalam instrumen dengan aspek yang akan diukur oleh instrumen tersebut. Salah satu cara untuk menguji validitas konstruk adalah dengan memastikan bahwa setiap pertanyaan atau item dalam alat ukur benar-benar berhubungan dengan konsep atau hal yang ingin kita ukur. Misalnya, jika kita ingin mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk, maka setiap pertanyaan dalam kuesioner harus berkaitan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, seperti kualitas produk, pelayanan, dan juga harga. Lalu yang selanjutnya itu cara multi-trait, multi-method. Menurut Saifuddin Azwar tahun 2000, ini merupakan cara lain yang disarankan untuk menguji validitas konstruk yang dianggap lebih sederhana. Nah, dalam konteks penelitian ini, kita menggunakan berbagai metode dan indikator yang berbeda untuk mengukur satu atau lebih konsep. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengukuran yang kita lakukan benar-benar mengukur konsep yang ingin kita ukur,
bukan konsep lain. Dengan multithread ini, kita bisa mengurangi kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan satu metode tertentu. Lalu selanjutnya itu ada beberapa aspek empiris validitas konstruk. Yang pertama itu secara internal, hubungan dalam tes oleh konstruk. Maksudnya di sini adalah jika kita membuat suatu tes atau alat ukur untuk mengukur suatu konsep tertentu, maka pertanyaan-pertanyaan dalam tes itu harus disusun sesuai dengan konsep yang ingin diukur. Yang kedua itu secara eksternal. Hubungan antara skor pada tes dan pengamatan-pengamatan yang lain itu seharusnya konsisten dengan konstruk. Ini berarti bahwa hasil yang kita dapatkan dari tes itu seharusnya cocok atau konsisten dengan hasil pengukuran lain yang berkaitan dengan konsep yang sama. Jika skor dalam tes kita tidak berhubungan dengan hal-hal yang seharusnya berhubungan dengan konsep tersebut, maka kita perlu meragukan validitas tes kita. Di sini ada tabel yang berisi butir 1 sampai butir 7 yang akan kita tentukan validitasnya. Cara menyelesaikannya yaitu tiap butir kita selesaikan satu persatu dengan membuat tabel bantuan yang berisi butir itu sebagai X, lalu ada Y, ada X kuadrat, Y kuadrat, X dikali Y, lalu ada juga totalnya. Yang pertama itu validitas butir 1. Nah, didapat tabel bantuan seperti di gambar berikut, yaitu ada X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan juga X dikali Y. Lalu dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang kuadrat sigma X dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang kuadrat dari sigma Y. Sama dengan kita masukkan angka yang ada di tabel bantuan ke dalam rumus, jadi 15 dikali 1135 dikurang 48 dikali 345 dibagi akar 15 dikali 174 dikurang 48 kuadrat dikali 15 dikali 8089 dikurang 345 kuadrat. Didapatkan hasil 0,55. Jadi bisa disimpulkan bahwa R hitung sama dengan 0,55 lebih besar dari 0,514 yang didapat dari hasil R tabel, maka dinyatakan butir 1 itu valid. Nah, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Namun juga sebaliknya, jika R hitung itu lebih kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Nah, untuk mendapatkan nilai R, kita menggunakan bantuan tabel R. Yang mana kita di sini menggunakan tingkat signifikansi untuk uji satu arahnya itu 0,025. Lalu untuk tingkat signifikansi uji dua arahnya itu 0,05. Nah, df di sini itu rumusnya N dikurang 2. Dari data yang kita peroleh tadi, N-nya itu sama dengan 15. Maka 15 dikurang 2 sama dengan 13. Lalu dari tabel R ini kita lihat untuk DF-nya yang 13 dengan tingkat signifikansi 0,025 dan 0,05 itu sama dengan 0,514. Nah, jadi untuk soal validitas ini kita dapat membandingkan nilai R hitung itu dengan R tabel yang kita peroleh tadi yaitu 0,514. Selanjutnya kita menghitung validitas butir 2. Di sini juga sama, kita menggunakan tabel bantuan, lalu tinggal masukkan ke dalam rumus sama dengan 15 dikali 1150 dikurang 49 dikali 345 dibagi akar 15 dikali 183 dikurang 49 kuadrat dikali 15 dikali 889 dikurang 345 kuadrat sama dengan 0,39. Nah, bisa disimpulkan bahwa nilai R hitung itu 0,39 lebih kecil dari nilai R tabel 0,514. Maka dinyatakan butir 2 ini tidak valid. Nah, jadi untuk butir 2 ini tidak valid karena nilai R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel.
Lalu selanjutnya itu kita menghitung validitas butir 3. Sama, di sini juga menggunakan tabel bantuan, tinggal dimasukkan ke dalam rumus sama dengan 15 dikali 1084 dikurang 45 dikali 345 dibagi akar 15 dikali 163 dikurang 45 kuadrat dikali 15 dikali 889 dikurang 345 kuadrat sama dengan 0,75. Nah, bisa disimpulkan bahwa R hitung di butir 3 ini 0,75 lebih besar dari 0,514 atau R tabel. Maka dinyatakan butir 3 ini valid karena tadi nilai R hitung itu lebih besar dari nilai R tabelnya. Nah, begitupun juga seterusnya untuk mencari validitas butir yang lainnya.